Apakah antara kualitas dan kuantitas ini merupakan dua hal yang saling kontras? Atau apakah berfokus kepada kualitas tentunya berbeda dengan berfokus kepada kuantitas? Ada sebuah kisah menarik, yaitu dari seorang guru besar di University of Florida bernama Jerry Goldsman. Di hari pertama kuliah, dia ini membagi mahasiswa jurusan fotografi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok kuantitas dan kelompok yang kedua adalah kelompok kualitas. Dari namanya sudah jelas apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi pembeda di antara dua kelompok mahasiswa ini ya. Yang pertama, mahasiswa dengan kelompok kuantitas itu adalah mereka yang akan dinilai berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Nah, dan disampaikan juga bahwa pada hari terakhir kuliah, dia itu akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswanya. Siapa yang bisa mengirim 100 foto, maka dia akan mendapatkan nilai A. Kemudian yang bisa mengirim 90 foto, itu akan bernilai B, dan 80 foto bernilai C, dan seterusnya. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi kalau misalkan berhasil mengirim 100, nanti akan bisa mendapatkan nilai A. Di bawah itu jadi B, di bawahnya lagi menjadi C. Nah, kemudian dari kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kualitas. Mereka ini hanya akan dinilai berdasarkan kehebatan atau baiknya karya mereka. Ya. Mereka hanya perlu membuat satu karya foto selama satu semester, tapi untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Nah, apa yang terjadi di akhir semester? Ternyata dari hasil penelitian ini didapati bahwa foto-foto terbaik justru didapatkan dari kelompok kuantitas, bukan dari kelompok kualitas. Kenapa bisa begitu ya? Dan ternyata memang ada yang menjadi pembeda pemicu. Ya, mereka yang termasuk ke dalam kelompok kualitas itu cenderung untuk menghasilkan sebuah foto yang betul-betul sempurna, dalam tanda kutip tentunya dalam dunia fotografi, ya, dengan segala macam persiapannya dan perencanaan. Kemudian mungkin mereka juga melakukan sebuah riset atau survei tentang apa sih foto yang berkualitas itu seperti apa, dengan temanya gimana dan segala macamnya. Sementara mereka yang di dalam kelompok pertama, yang masuk ke dalam kelompok kuantitas, itu karena memang diincar atau disampaikannya adalah dalam jumlah yang banyak, maka mereka berfokus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin foto tanpa memperdulikan sebagaimana kualitasnya. Nah, kenapa sih akhirnya kelompok kuantitas bisa menghasilkan karya-karya yang begitu baik? Karena di sini juga disebutkan bahwa ternyata kelompok kualitas itu hanya berfokus pada kesempurnaan. Sementara mereka yang masuk ke dalam kelompok kuantitas secara tidak langsung dari hasil satu foto ke foto berikutnya, terus sampai dengan semakin banyak, itu mereka semakin mengasah kemampuan dan keterampilannya dalam mengambil gambar atau menggunakan foto. Saya teringat dengan sebuah konsep yang disebut dengan deliberate practice, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi jam terbang, semakin terasah kemampuan atau keterampilan seseorang. Itu kalau bicara mengenai mengasah keterampilan. Atau saya juga teringat dengan sebuah konsep ya yang berlaku di dalam dunia penjualan. Ini kalau saya tidak salah namanya adalah funneling, ya. Jadi ketika kita berhasil mendapatkan prospek dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, itu lama-kelamaan akan mampu menghasilkan closing ratio yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kita yang mengumpulkan prospek atau database yang jumlahnya cenderung lebih sedikit. Ya, terlepas ya kalau dalam dunia penjualan tentunya ada lagi hal yang perlu diperhatikan secara detail antara menentukan atau menetapkan target yang akan menjadi pembeli, entah itu customer, buyer atau apapun ya, bagi mereka yang menjual. Kemudian dalam contoh atau konteks yang berbeda ya, kalau kita mengambil sebuah tema dalam dunia pencari kerja ya, yang tentunya
orang yang mengirimkan surat lamaran lebih banyak itu memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mendapatkan sekurang-kurangnya ada aplikasi yang nyangkut, kalau bahasa simpelnya itu ya. Nah, maka dalam hal ini ada yang menjadi pembeda antara berfokus kepada kuantitas dengan berfokus kepada kualitas. Nah, apa yang menjadi pembeda? Kalau berfokus kepada kualitas, itu orang-orang cenderung akan meluangkan waktu, mencurahkan energi, bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu hal yang sempurna, ya, sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan. Sementara yang berfokus kepada kualitas, secara nggak sadar, langsung aja deh, action aja, langsung aja deh melakukan tindakan. Karena boleh jadi pada saat melakukan tindakan yang dengan tindakan yang lain, dalam upaya menghasilkan sebuah output, ya, dari yang pertama ke yang berikutnya, itu ternyata terjadi proses evaluasi dan pembelajaran dan membuat diri seseorang itu semakin lama semakin terampil dan juga semakin terasah. Nah, ini ngomong-ngomong juga dengan dunia yang tren saat ini, yaitu dunia sosial media, sering juga kita mendengar ya bahwa dalam menjalankan aktivitas di sosial media, kalau memang ingin serius menjalankan peran sebagai content creator, ini kata mereka ya, karena saya sendiri juga bukan orang yang melabel diri sebagai seorang content creator. Ketika kita punya source atau sumber yang banyak untuk diposting, itu ada kecenderungan algoritma di sosial media itu membacanya bisa membantu si pemilik akun atau si content creator ini memiliki daya daya jangkau atau reach yang probabilitasnya lebih luas dibandingkan dengan hanya video-video tertentu dengan kualitas tertentu dalam jumlah yang lebih sedikit. Konon katanya mau begitu ya, jadi mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang kurang tepat. Nah, tapi balik lagi, ternyata aksi atau tindakan yang dilakukan dalam intensitas yang cukup banyak itu ternyata nggak selamanya itu sia-sia. Betul, seringkali dalam tanggung jawab pun kita sering dituntut yang namanya quality over quantity, ya. Namun dalam konteks yang lain, ternyata kita tidak perlu membenturkan antara kualitas dengan kuantitas. Ya, kalau kita kembali kepada yang dilakukan guru besar tadi ya tentang dunia fotografi dan diperlakukan di mahasiswanya, ternyata ada loh kecenderungan bahwa ketika seseorang itu diberikan tekanan atau pressure untuk menghasilkan karya dalam jumlah yang banyak, sekurang-kurangnya kalaupun dari 100 foto tidak semuanya berkualitas baik, ada satu atau beberapa yang memang itu memiliki standar yang cukup baik dibandingkan dengan mereka yang hanya berfokus pada kualitas, kemudian memikirkan gimana caranya supaya bisa diterima dengan baik, tapi hanya menghasilkan satu dan tidak ada pilihan lainnya, seperti itu. Maka antara kualitas dan kuantitas kalau dalam konteks yang lebih luas itu tidak bisa kita saling benturkan karena keduanya bisa jadi bukan merupakan hal yang kontras. Terima kasih, selamat bertumbuh dan sukses selalu untuk Anda semuanya.